Halo semuanya, selamat pagi Sir Adit dan juga selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari grup 3 dari kelas Marketing 23 Excellent akan membahas mengenai Integration of Marketing and Public Relations Programs. Perkenalkan, saya Putri Indah bersama dengan Saya Audrey Tabita. Dan topik ini akan dimulai oleh Audrey. Oke, sebelum kita masuk ke inti, di sini kita akan review sedikit mengenai pengertian marketing, advertising, dan juga public relation. Nah, seperti yang kita udah pelajari sebelum-sebelumnya, kita semua udah tahu lah ya kalau misalnya ketiga hal ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, pertama kalau untuk marketing itu dia memiliki unsur untuk membuat, mengkomunikasikan, dan juga merubah offering terhadap customer, partner, dan juga society. Nah, kalau untuk advertising ini adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian customer melalui pesan persuasif, bisa dalam bentuk gambar, video, maupun tulisan. Lalu untuk public relation sendiri, dia lebih ke berhubungan dengan image, reputation, dan juga crisis. Lalu selanjutnya kita masuk ke integration of marketing dan public relation programs. Walaupun tujuan mereka itu berbeda-beda, namun marketing, advertising, dan public relation ini adalah satu kesatuan. Jadi mereka adalah unity, di mana saat mereka terintegrasi, perusahaan atau brand itu mampu achieve efektivitas dan juga efisiensi. Nah, kenapa sih integrasi dari marketing, public relation, dan juga advertising ini bisa membuat perusahaan atau brand ini mencapai goals tersebut? Karena melalui pengintegrasian tersebut, perusahaan mampu persuade audiens untuk melihat point of view mereka, yang mana nanti endingnya bisa membuat mereka, si audiensnya ini menggunakan layanan ataupun membeli produk mereka. Selanjutnya adalah integration produce synergy. Jadi integrasi adalah menggabung beberapa bagian yang terpisah menjadi satu. Sebuah perusahaan dapat mempersatukan seluruh divisi menjadi satu seperti tim PR, marketing, direct selling, advertising, dan lainnya. Perlu dilakukan kerja secara bersamaan agar dapat menciptakan, menghasilkan, serta mencapai tujuan dari perusahaan. Integrasi dilakukan agar beberapa gabungan divisi ini dapat menyampaikan pesan yang sama tentang perusahaan yang apabila dilihat dari sisi manapun oleh audiens ataupun customer memiliki satu pesan atau makna yang sama. Nah, maksud dari sinergi di sini bahwa berbagai macam pesan jika dikoordinasikan dan konsisten dapat membuat komunikasi yang dijalankan menjadi sangat baik, selaras, dan menjadi satu. Apabila terjadi perbedaan antara yang disampaikan misalnya oleh divisi A dengan divisi B, meskipun ada kemiripan yang disampaikan, ini akan membuat customer ataupun audiens bingung dan mereka dapat menjadi ragu dengan brand, bahkan dapat meninggalkan brand. Perusahaan harus menjadi satu kesatuan agar dapat memberikan impact yang lebih. Seperti pada divisi PR, dapat melakukan sesuatu yang mempertahankan serta membangun reputasi. Kemudian pada seperti divisi marketing, dapat memikirkan strategi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penjualan, dan divisi advertising untuk mengemas strategi yang dilakukan untuk disampaikan kepada audiens. Ketiga divisi tadi apabila dapat bersinergi dan juga harmoni dalam bekerja sama, mereka dapat mencapai tujuan yang besar dari perusahaan. Sehingga proses integrasi yang dapat berjalan dengan baik, namun tidak akan terjadi integrasi yang baik apabila tidak ada sinergi yang baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke how to integrate. Nah, di sini kita akan menggunakan IMC strategi model. Jadi IMC ini sudah membagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu konsistensi, yang kedua interactivity, dan yang terakhir adalah mission. Nah, yang pertama kita masuk ke konsistensi. Jadi dalam membangun citra perusahaan, dibutuhkan yang namanya pesan yang dipadukan untuk membuat kesan di mata konsumen. Nah, citra yang menyatu ini adalah citra yang berbagai komponen komunikasinya mengatakan hal yang sama. Tanpa adanya konsistensi ini, citra kita bisa kabur atau bahkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan tidak sampai di konsumen. Nah, kami menggunakan salah satu contoh dari iklan Nutrisari yang sejak dulu ini mereka selalu memakai jus susu Herman dan juga sebuah jeruk yang bisa berbicara sebagai 2 tokoh utama dari iklan mereka. Nah, dalam iklan ini diceritakan bagaimana si jeruk ini selalu ingin mencicipi Nutrisari, namun Joshua tidak pernah memberikannya. Nah, di setiap akhir dari iklan mereka,
Joshua akan selalu mengolok-olok si jeruk tersebut sambil mengucapkan kalimat, jeruk kok makan jeruk, yang mana tagline tersebut berhasil tertanam dalam otak konsumen. Nah, berikut adalah cuplikan dari iklan Nutrisari. 20 tahun. Kebayang nggak rasanya di PHP-in? 20 tahun. Mulai dari si Joshua masih diobok-obok, sampai sekarang yang udah gaul abis. Gak pernah dikasih coba Nutrisari. Dan sekarang ada Nutrisari Jeruk Peras. Nutrisari Jeruk Peras, rasa jeruk yang benar-benar diperas. Dicobain biar tahu rasanya. Makasih Jo. Boy ketiduran, masa jeruk minum jeruk. Nutrisari Jeruk Peras. Selanjutnya, interactivity. Perusahaan dapat membangun hubungan dan menjalin komunikasi dengan customer ataupun audience dengan adanya komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif ini menggunakan database untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat atau berpotensi untuk terlibat dalam komunikasi. Dengan teknologi yang ada saat ini memudahkan perusahaan untuk melayani respon atau pertanyaan customer sehingga adanya komunikasi dua arah dengan konsumennya. Dengan terciptanya komunikasi dua arah antara brand dengan stakeholders ataupun konsumen, dapat menghasilkan program-program yang lebih efektif untuk menjangkau konsumen selain customer service. Adanya interactivity ini membuat kedekatan dengan konsumen yang khusus secara emosional dan ini dapat dijadikan keterikatan hubungan konsumen dengan brand. Contoh interactivity pada Shopee yaitu bernama Shopee Shake, yaitu program yang ada di aplikasi Shopee yang meng-shake atau menggoyang-goyangkan handphone akan mendapatkan poin. Dan semakin sering atau semakin banyak kalian shake, maka akan semakin banyak poin yang didapatkan. Selain itu juga ada program Shopee bernama Shopee Tanam, di mana di sana akan ada tanaman yang harus kalian siram. Semakin rajin kalian menyiram tanaman itu, kalian akan mendapatkan poin semakin banyak dan dapat mendapatkan hadiah seperti beras dan barang lainnya. Dengan interactivity yang dilakukan Shopee, memilih untuk setia berbelanja di Shopee, terutama konsumen yang sudah mengumpulkan banyak poin. Selanjutnya adalah mission. Mission marketing adalah misi yang dilakukan perusahaan, di mana misi ini berkontribusi pada kesuksesan finansial dalam berbagai cara karena dapat menciptakan tingkat komitmen yang lebih tinggi dari semua stakeholder. Mission marketing statement dapat berhasil apabila fokusnya tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, namun juga dengan membangun image yang baik. Nah, image yang baik ini didapatkan dari PR yang baik, apalagi di market yang semakin kompetitif ini, di mana perusahaan harus menciptakan image yang tentunya baik, namun memiliki perbedaan dibandingkan brand lainnya. Mission marketing bermasalah itu biasanya pada company yang manajer atau owner oriented karena mereka hanya ingin fokus pada penjualan saja dan tim sulit untuk memberikan ide atau saran yang lebih baik untuk perusahaan. Untuk membangun image yang baik tentunya diperlukan PR yang sudah high level agar dapat melakukan hal yang tepat untuk perusahaan. Nah, marketing public relation ini dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengevaluasian program yang dapat mendorong pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang dapat dipercaya dan kesan yang memperkenalkan perusahaan dan produknya dengan adanya suatu kebutuhan, keinginan, perhatian, dan juga kepentingan. Nah, dalam MPR ini yang paling dibutuhkan adalah adanya komunikasi yang kredibel dan impresi yang bisa membuat reputasi perusahaan itu tersebut baik. Selanjutnya kita masuk ke how to integrate marketing dan public relation. Jadi dalam MPR ini diperlukan adanya kerjasama antara marketing dan juga public relation. Inti dari marketing objektif ini adalah untuk meningkatkan pembelian dan juga mencapai kepuasan dari pelanggan. Namun perusahaan harus mendapatkan kepercayaan dari pelanggan terlebih dahulu, yang mana hal tersebut bisa didapatkan melalui publisitas dan juga public relation yang mengandung kredibilitas dan kepercayaan. Jadi marketing dan public relation ini sama-sama melengkapi satu sama lain untuk mencapai marketing objektif. Nah, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa marketing dan PR harus dijalankan secara berdampingan agar dapat mencapai goals dari perusahaan secara efektif. Integrasi akan terjadi apabila ada sinergi. Dalam kondisi perintegrasian ini antara marketing dan PR dilakukan dengan menggunakan IMC models, yaitu konsistensi, interaktif, dan mission agar proses integrasi MPR dapat dilakukan dengan baik dan benar.
Untuk dapat mencapai marketing objektif, diperlukan adanya integrasi antara marketing dan public relation. Dengan terbentuknya kredibilitas dan kepercayaan melalui public relation, otomatis kegiatan marketing dapat berjalan dengan lancar. Contohnya adalah Pocari Sweat yang ingin meningkatkan penjualannya di bulan Ramadan. Tugas marketing memikirkan strategi agar penjualan dapat meningkat yang dapat dilakukan dengan promosi di sosial media ataupun TV dengan influencer ataupun artis. Pocari Sweat merupakan minuman yang mengandung ion untuk menggantikan cairan yang hilang dalam tubuh. Maka tugas PR adalah menyampaikan hal tersebut kepada audiens. Sehingga MPR yang akan dilakukan oleh Pocari Sweat adalah membuat iklan pada saat bulan puasa di TV untuk mengkonsumsi Pocari Sweat untuk memenuhi cairan yang hilang dalam tubuh, seperti pada iklan berikut ini. Utska. Hari ini Ade belajar puasa penuh. Pocari Sweat saat sahur dulu ya. Aku belajar puasa, ayo ikuti irama. Dogo rere mi. Minum Pocari Sweat saat sahur. Pocari Sweat saat sahur. Jaga cairan tubuh. Selamat berpuasa. Demikianlah materi mengenai Integration of Marketing and Public Relations Program. Saya Putri Indah bersama Saya Audita Gita. pamit undur diri. Terima kasih semuanya sudah menonton.